perlu kita renungkan. Selain dari ayat-ayat Al-Quran itu tadi, kita renungkan satu hadis pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ad-Dailami. Ya'ti 'alan nas, akan datang suatu masa nanti kepada manusia, umara'uhu asadun, penguasa dunia ini adalah singa, pemimpin tertingginya singa. Wa wuzara'uhum zi'bun, dan pembantu-pembantu dari penguasanya itu adalah serigala. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan wa qada'uhum kalbun, hakim-hakimnya adalah anjing. Bagaimana perangnya anjing itu? Siapa yang menyogok itu yang dimenangkannya. Kemudian yang disebut dengan an-nasu ghanamun, masyarakat banyak pada waktu itu adalah merupakan kambing-kambing yang selalu menjadi korban dari singa, korban dari serigala, korban juga dari anjing-anjing buas. An-nasu ghanamun, manusia, rakyat banyaklah yang menjadi kambingnya. Kemudian nisa kiblatuhum, nisa'uhum, kiblat manusia pada waktu itu adalah syahwat wanita. Nisa'uhum wa syahwatuhum, yang menjadi kiblat mereka adalah wanita dan syahwat, mengumbar syahwat nafsu. Kemudian disebutkan lagi dinuhum, agama mereka adalah darahimuhum, agama mereka adalah agama uang. Kaum muslimin yang berbahagia, ditinjau dari segi ilmu balaghah, ini hadis ini tinggi balaghahnya. Kenapa tidak disebutkan seperti singa, seperti serigala, seperti anjing? Tidak, langsung saja itu penguasanya singa, kemudian pembantunya itu merupakan serigala, merupakan anjing, merupakan kambing-kambing yang mengembek. Wanita dan syahwat itu sebagai kiblatnya. Kok dikatakan tidak seperti? Kalau kata seperti itu dalam ilmu balaghah namanya pakai adatut tasbih, alat untuk menyerupakan. Ini tidak pakai adat tasbih, langsung saja. Itu namanya balaghah tingkat tinggi. Orang Arab kalau mendengarkan ayat Al-Quran atau hadis balaghah tingkat tinggi itu menangis dia. Ya Allah, sampai begitu sekali ucapannya, tak tertahankan di hati mereka, dan mereka menangis mendengarkan ayat Al-Quran seperti itu, dan sindiran hadis yang begitu kasarnya menyentuh manusia, mengingatkan manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itulah gambaran dari hewan yang disebutkan, gambaran dari manusia di akhir zaman yang sakit jiwanya, rusak mentalnya, rohaninya rusak, disebabkan silau dengan kehidupan dunia. Maka orang bertanya kepada Rasulullah, yang sebetulnya yang bahagia itu yang mana ya Rasulullah? Apakah yang banyak hartanya, tinggi pangkatnya, yang mana yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Rasulullah menjawab, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang sebetulnya orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang bahagia itu bukanlah orang yang tinggi pangkatnya, bukanlah orang yang berlimpah hartanya, tetapi orang yang sebenarnya kaya, sebenarnya bahagia adalah orang yang tenteram batinnya, karena selalu dekat kepada Allah. Jadi sekalipun hartanya banyak, kalau batinnya gelisah, dia miskin. Walaupun bakatnya tinggi, tapi jiwanya gelisah, dia miskin. Tapi orang yang kaya, walaupun hartanya sedikit, sekedarnya saja, tapi batinnya tenteram,
selalu mengingat Allah, pada dasarnya itulah orang kaya yang sebenar-benarnya kaya. Itulah orang yang bahagia, sebenar-benarnya bahagia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita simpulkan banyaknya terjadi saat ini suatu penipuan, kebohongan, dan sikap-sikap seperti binatang di dalam rimba, sehingga berlakulah hukum rimba. Itu disebabkan karena dia merasa kebahagiaan itu ada pada harta benda, bukan di hati. Dia menganggap kebahagiaan itu ada pada ketinggian pangkatnya, bukan di hatinya. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu adalah ketenteraman batin karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak sekali terjadi